Masuk, seluruh jemaat diundang untuk berdiri. Ulinai di borngin nabadia umir dopir do bitang disi di borngini do tubuh si palua di panggagatan di Betlehemi Portibion bangol gok haholomon marnida sodang di Tuhan ulinai mare dedo suruan di borngini do tubuh Kristus di borngini do tubuh Kristus. Tata ibadah malam Natal umum di rumah masing-masing HKBP Jambi Resort Jambi Kamis 24 Desember 2020. Tema Terang telah bersinar dalam kegelapan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita bersukacita karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dia memberikan waktu dan kehidupan bagi kita, sehingga saat ini kita bisa bersekutu dan memuji nama Tuhan di malam Natal ini. Di malam yang kudus ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing untuk merayakan peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kami seluruh majelis gereja kita mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Selamat Natal juga bagi semua majelis yang melayani di gereja HKBP Jambi. Terpujilah Tuhan yang mau datang ke dunia untuk melawat umat manusia yang berdosa dan yang menyediakan kehidupan dan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita bersukacita saat ini mengingat semua kebaikan Tuhan Allah kita melalui anaknya Yesus Kristus yang menjadi manusia datang ke dunia. Sebagai tanda sukacita kita, marilah kita puji Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi
yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya, agar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jupang muse hari pestahi, hatu tubuh di Tuhan ta Yesusi, tuat do ibadah siang surgohi, bebatu hitahon, hasang aponi debata, dame madi jolma. Lasni rohani debata hajol mahon muse. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Natal umum malam hari ini, yakni yang tertulis di Yohanes 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Liturgi penciptaan. Dari awal penciptaan, Allah telah menunjukkan begitu besar kasih karunia-Nya. Manusia diciptakan lebih istimewa dari semua yang ada. Bahkan diberikan kuasa untuk menguasai segala yang diciptakan Allah. Dia membuat hidup manusia penuh damai dan kebahagiaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari ke-6, sempurna dan indah adanya. Setelah semua tercipta, Tuhan Allah memberkati manusia itu dan berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta berkuasalah atas segala binatang yang ada di darat, air dan udara." Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah menyelesaikan segala sesuatu dalam 6 hari, dan pada hari yang ke-7 Dia berhenti dari segala pekerjaannya yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Liturgi kejatuhan dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka mereka menjadi tidak berkenan lagi di hadapan Allah. Dan akibatnya hidup manusia menjadi susah, karena mereka hanya mengikuti kemauan yang jahat dan keinginan dirinya sendiri. Berbagai macam sifat yang jahat membuat hal yang tidak baik, membuat hidup manusia itu menjadi tidak tentram. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, serta pora dan sebagainya. Akibat dari dosa-dosa manusia ini, Allah menjadi murka. Dia menghukum manusia itu. Perempuan akan bersusah payah mengandung dan melahirkan. Laki-laki dengan bersusah payah akan mencari rejeki dari tanah seumur hidupnya. Dan Tuhan Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Tunggodang dosa,
pangujunan pe mengarsahi tapai mama tebe mengarsahi tapai mama tebe. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Padiri rohamuna hamu parrohahi nang rodo tuamuna pasai hondo sahi rosian gijang do manikir sidang ngolon minasa hajol mahon nang buaton nado. Liturgi janji keselamatan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya dia hidup. Oleh karena itulah Tuhan Allah menjanjikan keselamatan bagi manusia. Janji keselamatan ini merupakan harapan bagi manusia untuk dapat hidup bebas dari kematian dan hukuman kekal. Marilah kita saksikan visualisasi lilin pengharapan. Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi.
sehingga terdengarlah percakapan mereka. Lilin ke-1 berkata, "Aku adalah damai." Namun manusia tak mampu menjagaku, maka aku pun menjadi mati. Lalu ia pun padam. Lilin kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang sekali, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku lagi. Tak ada gunanya aku tetap menyala." Lalu ia padam. Dengan sedih dan suara lirih, lilin ketiga bicara, "Aku adalah kasih. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak menganggapku berguna. Manusia saling membenci, saling bermusuhan, saling memfitnah, bahkan membenci dan bermusuhan dengan yang mencintainya, membenci dan bermusuhan dengan keluarganya. Maka aku pun menjadi padam." Tanpa terduga, seorang anak masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut gelap, maka anak tersebut berkata, "Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut dan jangan menangis. Selama aku menyala, maka kita dapat menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah pengharapan." Maka dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin pengharapan, lalu dia menyalakan kembali ketiga lilin lainnya yang telah padam tadi. Semoga pengharapan yang ada dalam hati kita tidak pernah padam, agar senantiasa dapat menghidupkan kembali iman, damai, dan kasih yang ada di sekitar kita. Seperti pengharapan kita akan kelahiran Kristus yang senantiasa membawa iman, damai, dan kasih bagi dunia dan bagi orang yang menerima Dia. Suatu tunas akan keluar dari tungkul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkal akan berbuah. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pengharapan kita akan keselamatan dinyatakan dalam janji akan kedatangan Sang Immanuel. Dialah seorang anak yang telah lahir untuk kita, seorang putra yang diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan oleh penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Liturgi kelahiran Sang Juru Selamat. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada waktu itu seorang perempuan bernama Maria mengandung dari Roh Kudus, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, yang dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan di kandang domba. Berita kelahiran ini disampaikan para malaikat kepada gembala di padang saat itu. Para gembala sangat ketakutan pada waktu itu, dan malaikat pun berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Puji Tuhan, haleluya, Sang Juru Selamat telah lahir, dialah Yesus Kristus.
Sekarang waktunya kita penyalaan lilin. Kami undang maju ke depan untuk menyalakan lilin. Dan ketika penyalaan lilin nanti seluruh jemaat berdiri. Pengkhotbah Amang Preses HKBP Distrik 25 Jambi. Utusan daripada Sintua yang sudah diunjuk. Utusan dewan-dewan. Utusan kaum ibu. Utusan kaum bapak. Utusan remaja. Utusan pemuda. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Atong rohana mi mapelean mi, O Jesus hasian say jalo mahi, iya segala sonang mabain akahi, toktong gabe temu matu rohami. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang tengah merayakan lahirnya Sang Penebus di rumah masing-masing, pada saat ini marilah kita memberikan hati dan pikiran kita mau disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 9 yang dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gender yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun dan bagaimanapun perasaan atau pengalaman kita pada saat ini, terutama ketika kita menghadapi penyakit yang mengkhawatirkan, hingga sekarang masih belum reda, sehingga hampir semua umat Tuhan yang di dalam momen atau kesempatan ini merayakan Natal yang selalu menunjukkan sukacita besar, tetapi kita merayakan di rumah masing-masing
kita merayakan dengan cara-cara untuk menghindari kerumunan. Namun pada kesempatan ini, tanpa mengurangi sukacita kita, tentu kita harus terbuka sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus untuk memetik makna yang paling esensial, makna yang paling dalam dan bermanfaat secara rohania, sebagai pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada malam hari ini. Sebagaimana biasa dalam momen-momen seperti ini, hampir semua umat Tuhan bersukacita, yang acap ditandai dengan kegiatan-kegiatan Natal, ornamen-ornamen yang begitu indah, sebagai sikap atau sebagai respon kita dalam merayakan Natal. Tetapi sekali lagi yang sangat terpenting adalah ketika kita telah menerima secara tulus satu pesan yang menjadi topik perayaan malam hari ini, yaitu terang telah bersinar dalam kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari kondisi umat Tuhan bangsa Israel yang telah mengalami keterpurukan dan diambang kehancuran akibat dari dosa, pelanggaran dan murka Tuhan terhadap mereka, sehingga mereka disebut seperti bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Namun oleh karena welas kasihan dan oleh karena kasih sayang Tuhan, berusaha memulihkan dengan seruan bahwa Tuhan peduli untuk memulihkan keadaan umatnya dengan memberikan terang yang telah bersinar dalam kegelapan. Bahwa terang yang disebutkan di sini yaitu kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia, sebagai bukti kepedulian Allah terhadap pengalaman, terhadap kesusahan, sehingga firman ini berimplikasi kuat untuk membangun harapan yang baru, semangat yang baru akan masa depan bangsa atau umat Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan dalam nats ini, yang mana terang itu kelihatan atau nyata di mana Tuhan memulihkan bangsanya. Di sana ada keselamatan, di sana ada pemulihan, di sana ada pengampunan, di sana ada masa depan yang baru, di mana Tuhan akan nyata menjadi raja bagi semua manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terang yang bersinar dalam kegelapan terdapat dalam diri Yesus. Ia adalah cara berada Allah di tengah-tengah dunia. Allah hadir di tengah-tengah dunia yang membawa misi universalisme keselamatan, bukan egoisme keselamatan. Yang kita maknai bahwa keselamatan yang dibawakan melalui Yesus Kristus adalah tanpa melihat kelompok-kelompok tertentu. Dan itu jugalah yang disampaikan oleh Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan daripada misi keselamatan, sehingga kita mengatakan bahwa misi universalisme keselamatan adalah keselamatan dunia, bukan keselamatan sekelompok manusia. Di sini juga nyata bahwa Yesus sebagai terang yang membawa misi keselamatan memiliki otoritas yang tidak dimiliki setiap orang yang berasal dari dunia. Kekuasaannya tidak terbatas, Ibu Bapak.
Tindakannya tidak bisa dibatasi waktu, tidak bisa dibatasi ruang, tidak bisa dibatasi tempat. Demikian juga tindakan-tindakan Yesus sebagai putra Allah tidak dibentengi hukum-hukum, aturan-aturan yang diperbuat manusia atau aturan-aturan dunia. Sebab dirinya lah menjadi aturan, dirinya lah menjadi hukum, dirinya lah yang didasarkan kepada keadilan dan kebenaran. Sebab dia disebut juga sebagai putra atau penasihat ajaib, raja yang kekal dan raja damai. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita telah menerima dan telah mendengarkan di mana Tuhan Allah itu berinisiasi untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia. Dan itu artinya bukan sekedar damai yang secara umum kita pahami, melainkan damai yang membuahkan hidup yang sejahtera. Justru kesejahteraan itulah yang diharapkan dan didam-damkan setiap orang. Dan bangsa umat Tuhan juga pada saat itu mengharapkan hidup sejahtera. Tetapi itu seperti mustahil mereka peroleh, sebab mereka telah memberontak kepada Tuhan. Tetapi janji itu telah diwujudkan dengan kedatangan Yesus Kristus yang kita rayakan. Maka sepatutnya kita sebagai warga, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan harus terus-menerus menerima Yesus itu dalam hati kita, yang pada intinya supaya keselamatan itu menjadi milik kita bersama-sama. Sekalipun keselamatan itu telah diwujudkan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus, bukan berarti keselamatan itu secara otomatis menjadi milik kita masing-masing, ibu bapak, tanpa kita membuka hati kita untuk menerima Yesus Kristus. Sebab keselamatan itu juga akan diperoleh orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Yesus adalah cara berada Allah yang hadir di tengah-tengah dunia. Maka siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh keselamatan dan hidup yang sejahtera. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 5, sebagai bentuk penerimaan kita kepada Yesus, di mana dikatakan di sana adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ada dua poin: serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kita percaya dengan tindakan Tuhan bisa mengubah yang kita sebut sekarang masa depan yang suram menjadi masa depan yang membanggakan dan membahagiakan. Kita tahu, dan Tuhan juga yang bertindak mendesain kehidupan kita, merancang kehidupan kita. Jika Tuhan yang merancang kehidupan, tidak pernah rancangan Tuhan terhadap manusia rancangan yang menyakiti atau membahayakan bagi manusia, tidak. Tapi kita percaya rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Maka dengan itu membuka hati kepada Kristus supaya terang itu menjadi milik kita. Seperti bangsa Israel, umat Tuhan, tentu kita tidak suka disebut sebagai orang atau bangsa yang berjalan di dalam kegelapan oleh karena perilaku kita. Tetapi kita adalah sekarang orang-orang yang sudah mendapat terang, manakala kita telah berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Tapi kita tidak mungkin bisa berjalan di jalan-jalan Tuhan yang tunjukkan kepada kita, di jalan-jalan yang benar. Tapi kita yakini dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu sebagai hikmat Allah, itulah yang memberi
membimbing dan menuntun kita sehingga kita berjalan dalam terang Tuhan. Dan yang kedua, sebagai makna bahwa kita telah menerima Kristus, tentu kita harus juga mewujudkan dalam kehidupan kita sebagaimana Tuhan telah mengaruniakan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Tuhan sebagai Raja damai, maka damai itu akan menyinari semua kehidupan. Tetapi damai itu tidak secara otomatis bisa berjalan, bisa nyata, bisa berwujud di tengah-tengah dunia tanpa keterbukaan kita menjadi alat damai sejahtera Tuhan, menjadi alat Tuhan yang siap juga merawat dan memelihara serta menyalurkan damai sejahtera itu baik secara pribadi atau di tengah-tengah keluarga kita, menunjukkan damai itu di dalam hati kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Kita percaya jika kita bersedia menerima Yesus Kristus itu dalam hidup dalam hati kita, dalam semua pergerakan hidup kita, dan kita juga akan sadar bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk mewujudkan misi damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Orang percaya menciptakan damai sejahtera itu baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan kita sendiri, dan juga di tengah-tengah bangsa, sebagai bukti bahwa kita telah menerima terang daripada Allah. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami tidak putus-putusnya bersyukur kehadirat-Mu Bapa. Oleh karena kasih karunia yang tidak terbatas, di mana Engkau mau hadir, datang ke dalam hidup kami manusia dan memberikan terang, pengampunan, keselamatan, agar kami memperoleh hidup yang sejahtera dan hidup yang kekal. Kami tidak dapat melakukan semua apa yang Tuhan harapkan dari kami dengan mengandalkan kekuatan kemampuan kami sendiri, tetapi oleh karena bimbingan Roh Tuhan, tuntunan Roh Tuhan, sehingga kami dapat menerima Yesus sebagai juru selamat yang menjadi hikmah bagi kami dalam bertindak dan menjalani hari-hari kami. Kiranya Engkau menguatkan kami Tuhan untuk menghayati dan menghidupi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Jika di dalam hati kami ini tertanam damai, serta kami menjadi alat damai di tengah-tengah dunia ini. Lindungi umat-Mu ya Tuhan. Sekalipun pada malam hari ini merayakan Natal di rumah masing-masing, tetapi oleh karena sapaan Tuhan, semua situasi ini tidak mengurangi sukacita kami. Pada kesempatan ini juga kami memohon Tuhan dengan sungguh-sungguh, kiranya Engkau menguatkan para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan mulai anak-anak hingga orang tua,
supaya kami bisa luput dari terpaan penyakit yang menerpa dunia ini. Kuatkan kami untuk memelihara hidup sehat, disiplin dan tertib, serta berikan kekuatan kepada pemerintah, para medis, dan juga aparat dan organisasi-organisasi yang terpanggil untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Hibur saudara-saudara kami yang menjadi korban. Pulihkan dan sembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar, serta jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya ini. Kiranya Engkau memilih orang-orang yang bijaksana, yang memiliki hikmah, dan juga orang-orang pintar untuk menimbulkan sesegera mungkin anti daripada virus ini, agar kami dapat merasakan hidup sejahtera sebagaimana Tuhan harapkan dari kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.